Saudara, kalau Osama bin Laden memiliki jaringan Al-Qaeda dalam melaksanakan operasinya, setan juga memiliki jaringan dalam melaksanakan operasinya. Jaringan ini disebut sebagai Misterius Babylon. Saudara tahu Dinas Rahasia Amerika Serikat atau CIA senantiasa mengeluarkan peringatan-peringatan kepada kita agar senantiasa kita waspada terhadap aktivitas daripada jaringan teroris Al-Qaeda. Yang leadernya sendiri sudah tewas ya. Jadi sama seperti CIA senantiasa mengeluarkan peringatan-peringatan kepada kita, Allah juga memberikan peringatan-peringatan kepada kita untuk senantiasa siap menghadapi serangan setan yang terakhir. Peringatan-peringatan tersebut dikenal sebagai pekabaran 3 malaikat yang terdapat dalam buku Wahyu pasal yang ke-14. Kita akan mulai mempelajari pekabaran-pekabaran terakhir ini untuk mempersiapkan kita bagi kedatangannya yang kedua kali. Selamat berjumpa kembali, nama saya Sam dari Gelora Firman dan kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita akan memulaikan mini seri yang baru, yaitu 3 malaikat, dan ini adalah bagian yang pertama. Jadi di depan saudara bisa lihat gambar 3 malaikat, bukan ilustrasi daripada pembahasan kita. Nah, kalau saudara bertanya kepada teman-teman saudara tentang pekabaran 3 malaikat, apa jawaban mereka? Kalaupun saudara belum pernah bertanya kepada mereka, coba saudara besok atau pada saat ini atau sebentar lagi saudara bertemu dengan mereka dan saudara tanyakan kepada mereka. Nah, bagaimana respon mereka? Ya, barangkali saudara akan sama berkesimpulan dengan saya. Jadi mengapa orang-orang Kristen rata-rata tidak tahu tentang pekabaran 3 malaikat? Bagi saya barangkali karena mereka berpikir bahwa pekabaran ini tidak menyangkut akhir zaman. Jadi mereka berpikir pekabaran ini tidak relevan bagi kita atau bagi mereka saat ini. Nah, mari kita mulai membahas akan topik pekabaran 3 malaikat yang terdapat dalam buku Wahyu pasal yang ke-14. Supaya kita tahu persis tentang pekabaran itu dan sadar 100% bahwa ini adalah pekabaran bagi kita, ya. Umat-umat Allah yang hidup di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau kita teliti akan Alkitab dan sejarah, setiap kali ada peristiwa yang besar yang akan terjadi, Allah selalu memberikan amaran terlebih dahulu. Ya, saudara bisa lihat ketika air bah menimpa dunia ini, Allah memunculkan siapa? Allah memunculkan Nuh. Ya, jadi Nuh membangun bahtera dan dia memberikan amaran serta peringatan kepada manusia untuk bertobat. Berapa lama? 120 tahun. Tapi kita tahu hasilnya, bukan? Manusia mengabaikannya. Sebelum kerajaan Babylon menghancurkan Israel, Allah sudah memunculkan Yeremia untuk memperingatkan bangsa Israel agar bersiap serta bertobat. Namun kita juga tahu apa yang terjadi. Semua peringatan itu diabaikan. Sebelum Yesus datang pertama kali ke atas dunia ini, Allah juga sudah memunculkan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi juru selamat. Seperti halnya pekabaran, peringatan, amaran yang diberikan melalui Nuh, melalui Yeremia, melalui Yohanes Pembaptis, Allah juga mengirimkan pekabaran yang penuh dengan kuasa kepada kita, manusia yang hidup saat ini, menjelang kedatangan yang kedua kali, menjelang akhir zaman, yaitu pekabaran 3 malaikat. Agar apa? Agar supaya kita waspada, agar supaya kita awas, agar supaya kita bersiap terhadap penyesatan terakhir yang akan dilakukan oleh bala tentara kejahatan spiritual yang oleh Alkitab dinamakan sebagai tanda binatang yang akan muncul sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, mari kita buka
Wahyu pasal 14. Dan kita akan baca mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi saudara bisa dengarkan dengan seksama. Ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dan dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur muka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sinilah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saudara, kalau saya bisa mengambil kesimpulan awal di sini adalah ada 3 pekabaran di sini ya. Saudara baca ayat yang ke-6 itu malaikat yang pertama, ayat yang ke-8 adalah malaikat yang kedua, dan ada ayat yang ke-9 itu malaikat yang ketiga. Jadi ada 3 pekabaran dari 3 malaikat ya. Masing-masing malaikat memiliki pekabaran tersendiri. Dan pekabaran ini bukan bersifat lokal, bukan bersifat provinsi atau negara, tetapi bersifat global. Ya, seluruh dunia. Baca ayat yang ke-6, semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Dan pekabaran ini tidak dikabarkan dengan pelan-pelan ya, melainkan harus dikabarkan dengan sekuat-kuatnya ya, bukan berbisik, bukan setengah hati, bukan ragu-ragu, atau bukan dikabarkan di belakang layar atau di belakang meja, tidak. Tapi harus menggunakan terompet ya, sangkakala, dengan gagah berani disampaikan kepada manusia. Dan timingnya adalah apa? Sekarang, oleh karena saat inilah hari-hari terakhir menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Saudara baca ayat yang 14, 15, dan 16. Ini kan semuanya menunjuk kepada peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali. 14, 15, dan 16. Jelas sekali ini adalah pekabaran yang mempersiapkan umat-umatnya bagi kedatangan Tuhan. Ya, kita inilah umat-umatnya. Kalau Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama, maka pekabaran 3 malaikat ini adalah persiapan jalan bagi kedatangannya yang kedua kali. Inilah pekabaran yang berkuasa, penuh dengan kuasa, yang Allah mau agar kita mempelajari dengan baik, memahami dengan seksama tentang apa yang Dia ingin sampaikan di tengah dunia yang penuh dengan kebimbangan dan keraguan. Nah, siapa sebetulnya musuh spiritual kita? Mengapa Allah mau memperingatkan dunia ini sebelum kedatangannya? Saudara baca kembali Wahyu 14 ayat 8, 9, 10, dan 11 yang sudah kita bacakan tadi. Babylon ya, ayat 8 ini sudah rubuh Babel, kota besar itu. Itulah Babylon, segala anggur hawa nafsu cabulnya sudah jatuh. Lalu apa yang kedua? Binatang ya. Saudara baca yang ke-9 itu. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ya, binatang inilah musuh kita, patung inilah musuh kita, dan yang terakhir adalah tanda binatang itu yang akan dipaksakan kepada dunia. Namun manusia yang menerimanya akan mendapatkan apa? Murka Allah, akan meminum cawan murka Allah. Jadi akan ada krisis global sebelum Dia datang ya. Musuh rohani kita adalah apa? Babylon, binatang,
patung binatang itu dan tanda binatang itu. Allah melalui pekabaran 3 malaikat ini sedang memperingatkan dunia bahwa ada jaringan teroris yang diinspirasikan oleh setan, ingin mengontrol akan dunia ini, yang pada akhirnya akan memaksakan tanda yang mematikan. Allah mau agar manusia bangun dari tidur rohani mereka. Mereka mendengarkan dan memahami peringatan-peringatan bahaya kekuasaan Babylon, di mana pada krisis final akan memaksakan tandanya kepada dunia. Allah mau agar manusia dibawa pada Kristus, supaya bila mana dia datang, mereka boleh berada di pihaknya. Jadi saudara, kita akan mengupas lebih rinci lagi topik ini pada judul-judul berikutnya. Jangan sampai kita berpikir bahwa pekabaran 3 malaikat tidak relevan bagi kita, sehingga kita cuek atau kita mengabaikan akan pekabaran ini. Marilah kita dengarkan pekabaran 3 malaikat dari buku Wahyu pasal 14, agar kita siap pada saat krisis itu tiba, dan tetap setia hingga kedatangan Kristus yang kedua kali, yang sudah di ambang pintu.